Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi teman-teman terkait dengan informasi lowongan pekerjaan terbaru dari GDPS. Nah, GDPS ini adalah anak perusahaan suatu BUMN. Tahu nggak GDPS itu apa? Yuk kita langsung to the point aja teman-teman. Ini aku pengen berbagi tentang ini teman-teman. Ada loker menarik dari PT Garuda Daya Pratama Sejahtera atau GDPS. Nah, GDPS ini bagian dari Garuda Indonesia Group, kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini perusahaan BPO atau outsourcingnya Garuda lah, ini anak perusahaannya gitu ya, grup. Bagian dari anaknya GMF Aero Asia, kalau teman-teman nggak ngerti ya, di sini ada keterangannya. GMF Aero Asia gitu. Bahkan bagian dari Garuda Indonesia Group gitu ya, BUMN ya, teman-teman. Nah, ini ada lowongan pekerjaan menarik, ada dua informasi lowongan pekerjaannya. Teman-teman bisa akses di Instagramnya sama di websitenya. Nah, kita cek satu-satu ya, teman-teman ya. Di Instagramnya silahkan teman-teman buka ini, teman-teman. Searching aja, teman-teman, GDPS_official. Di sini teman-teman bisa follow juga dan pantau secara berkala karena ada informasi penting. Pertama adalah ada informasi lowongan pekerjaan dan yang kedua di sini ada informasi penipuan gitu. Jadi teman-teman hati-hati kalau ngelamar kerja khususnya yang ngincer perusahaan BUMN ya. Itu karena perusahaan BUMN itu reputasinya bagus, perusahaannya gede-gede. Jadi hati-hati, teman-teman selain harus jago menemukan info lokernya, teman-teman juga harus paham modus-modus contoh penipuan lowongan kerjanya atau undangan kerja palsunya. Ini di sini naruh di highlightnya juga teman-teman. Artinya informasinya juga akan terupdate di story. Jadi teman-teman bisa follow akun ini. Nah, ini ada beberapa informasi lowongan pekerjaan yang masih aktif teman-teman. Teman-teman bisa simak video ini aja. Yang pertama ini adalah ada loker untuk posisi Service Quality Assurance. Di sini untuk minimal pendidikannya D3. Nah, silahkan teman-teman di sini informasi lowongan pekerjaannya bisa dikirimin melalui email ini ya, career@garudapratama.com. Ingat, jangan ngirim ke alamat email lain, takutnya itu nanti penipuan. Video ini aku bikin tanggal 2 Juli, batas waktunya ini 5 Juli. Jadi teman-teman masih punya cukup waktu lah 3 hari ya untuk ngelamar kerja di bagian Service Quality Assurance. Kalau misalkan teman-teman nanti ngerasa cocok. Kemudian di sini ada info loker lagi yang aku lihat masih aktif ya. Dia di posting 4 hari yang lalu. Di sini adalah untuk bagian staff ticketing. Nah, ini pendidikannya minimal D3. Alamat pengirimannya sama, teman-teman. Jangan lupa ya subjeknya apa. Batas waktunya ini 3 Juli. Jadi tinggal besok, teman-teman. Kalau teman-teman nonton video ini sekarang tanggal 2 Juli. Jadi silahkan ini teman-teman dibaca-baca. Kemudian coba untuk lamar. Ingat teman-teman, dia join ASAP ya. Jadi pastikan teman-teman di sini kalau yang mau daftar, saranku yang bisa buruan join gitu. Nggak yang masih kerja atau ada one more notice. Karena dia kayak butuh segera nih. Kemudian untuk informasi lowongan kerja yang lain yang dia masih aktif. Di sini ada untuk posisi, oh ini cuma 30 Juni ya teman-teman ya. Leader cleaning service ya. Tapi ini udah lewat, berarti ini udah nggak bisa. Kita akan coba-coba lagi. Apakah masih ada informasi lain yang masih tersedia di Instagram ini? Nah, ini ada lagi nih teman-teman yang masih aktif, Customer Service Assistant. Nah, di sini pendidikannya minimal SMA. Nah, bagi teman-teman lulusan SMA SMK coba aja gitu ya. Ini maksimal 3 Juli, masih bisa besok. Ngirimnya sama via email dengan subjeknya tolong diperhatikan. Dan di sini teman-teman juga ada notice ya, bersedia bekerja secara shifting. Nah, karena di sini ada pria atau wanita dan bekerja shifting, mungkin perempuan pun juga akan di shifting mungkin ya. Tapi aku nggak ngerti pastinya gimana. Silahkan teman-teman dicoba dulu terkait dengan lowongan pekerjaan ini bagi yang berminat untuk masuk ke bagian dari Garuda Indonesia Group gitu. Ini ada info loker lagi, bentar coba aku cek ya apakah yang ini juga masih aktif yang diposting 6 hari yang lalu. Oh ternyata masih aktif juga teman-teman. Customer Service Assistant ini sama ya kayak yang tadi ya. Jadi silahkan teman-teman batasnya masih 3 Juli. Jadi ada beberapa posisi ya di sini yang masih aktif. Silahkan teman-teman coba saja untuk di apply. Buka ini ya teman-teman ya Instagramnya GDPS_official. Nah, ini adalah lowongan pekerjaan yang
ada di Instagram. Teman-teman juga bisa langsung masuk ke websitenya. Kalau bingung websitenya yang mana, ini teman-teman buka aja ini, ya. Nanti teman-teman tinggal klik di bagian karir. Contohnya ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini aku coba buka yang ini, teman-teman. Ya, garudapratama.com garis miring karir gitu. Atau teman-teman tinggal buka di webnya GDPS, terus klik karir ini. Nah, ini teman-teman tinggal scroll ke bawah. Ini ada beberapa posisi, teman-teman. Ada internship IT programmer, sekretaris direksi, IT programmer, dan bisnis analis. Nah, di sini kalau misalkan kita cek satu-satu untuk internshipnya, dia bisa dilihat teman-teman. Ini adalah proses seleksinya teman-teman. Ya, jangan sampai nanti ada yang palsu lewat website-website yang nggak jelas. Karena memang alurnya semacam ini ya nanti ya. Dan ini teman-teman bisa apply saja. Nanti kalau misalkan apply, ini coba ya, aku klik apply ya. Maka teman-teman akan diarahkan ke sini, ke kayaknya ini halaman, oh ya, untuk lengkapin dokumen-dokumen silahkan siapkan. Di sini dia membutuhkan beberapa informasi standar teman-teman. Di sini terkait dengan info-info pribadi ya teman-teman ya. Untuk dokumennya di sini ada CV maksimal 2 MB, kemudian ada KTP dan NPWP. Silahkan teman-teman nanti bisa dilengkapi dulu yang ada di sini. Ini standar ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan saranku ya teman-teman ya, karena ini CV-nya 2 MB dan nggak ada menu lain yang dilampirin, saranku sih nanti kalau untuk lampirin CV di sini jangan cuma CV aja. Kalau ada dokumen-dokumen pendukung kayak ijazah, transkrip, sertifikat itu bisa dimasukkan dan dikompres gitu. Karena memang nggak ada menu lain untuk upload, tapi menurutku itu bisa sebagai bahan pertimbangan kalau mau ngelamar via sini ya. Saranku kayak gitu teman-teman. Kita coba cari untuk loker yang lain. Ini kan yang barusan ini kan yang ini ya, internship ya. Kita coba sekarang yang sekretaris direksi. Dia butuhnya oke pendidikan minimum minimum D3, kemudian kalau IT programmer dia kita akan coba-coba dulu ya, teman-teman ya yang ada di sini. Dia minimum D3 S1 IT, kemudian kalau untuk bisnis analis dia S1 dan D3 kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen ngelamar yang lulusan SMA SMK tadi ya, silahkan yang di Instagram aja ya teman-teman ya. Ini coba yang bisnis analis, aku klik apply, apakah polanya sama, file yang diarahkan untuk diupload. Oke, oh ada yang sedikit beda teman-teman. Yang di sini tadi kan ada NPWP ya, kalau yang ini nggak ada. Tapi tetap di sini ada CV maksimum 2 MB. Jadi teman-teman silahkan ya, jangan cuma upload CV saja. Ada dokumen pendukung lain yang relevan, itu bisa dijadikan satu dengan CV-nya kemudian dikompres gitu. Pastikan tidak hanya ukurannya aja yang masuk, tapi filenya layak dibaca. Ya, jangan sampai blur, jangan sampai nggak jelas ya teman-teman ya. Oke, ini adalah info lokernya. Nanti kalau mau cek-cek yang lain, teman-teman bisa cek yang di sini ya. Facebook, Twitter, Instagram, sama LinkedIn. Mungkin di LinkedIn juga ada nih teman-teman kalau mau cek. Aku pengen teman-teman di sini fokus dulu di dua ini teman-teman. Di website dan di Instagramnya. Kayak gitu. Oke, sekian aja dari aku. Semoga bermanfaat. Yuk, buruan langsung di-apply. Ada yang batasnya besok ya, tanggal 3 Juli. Ada yang tanggal 5 Juli. Semoga bermanfaat ya informasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.